mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak. Semua yang hadir, alhamdulillah hari ini semua hadir. Semoga kedepannya dapat dipertahankan. Nah, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Untuk itu anak-anakku silakan berdiri. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Garuda ice breakingnya adalah tepuk fokus. Nah, perhatikan ya, ibu akan memperagakan. Nah, perhatikan ya, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bagaimana? Sudah tahu? Sudah. Kita mulai. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Kembali anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Namun sebelum kita membahasnya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kalian lapar dan ingin makan mie instan, apa saja yang pertama kali yang kalian lakukan? Mempersiapkan barang dan alat. Ya, mempersiapkan barang dan alat. Setelah itu, Masak air. ya, masak air. Apalagi setelah masak air apa? Rebus air. Hah? Rebus mie. Merebus mie. Setelah merebus mie, apalagi langkah selanjutnya? Tambahkan bumbu. Ya, setelah tambahkan bumbu apalagi? Sajikan. Betul. Bagus anak-anak. Dari bulan kalian tadi sudah terlihat bahwa kalian sudah mampu memecahkan masalah menjadi langkah-langkah kecil. Itulah yang disebut dengan dekomposisi. Nah, dekomposisi ini adalah bagian dari cara berpikir secara komputasional. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi coding dan kecerdasan artifisial dengan tema berpikir komputasional, terlebih dahulu Ibu ingin membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan berpikir komputasional. Yang kedua adalah peserta didik diharapkan mampu menguraikan langkah-langkah penyelesaian dalam penyelesaian masalah dengan menggunakan tahapan
berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pokok materi, yaitu berpikir komputasional. Nah, apa itu berpikir komputasional? Ada yang tahu? Nah, sekarang mari kita membahas bersama-sama. Ada yang bisa bantu Ibu membaca pengertian dari berpikir komputasional? Ya, silakan. Berpikir komputasional adalah cara berpikir langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang paling mudah dan tidak. Iya, berpikir komputasional itu adalah cara berpikir langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang paling mudah dan teratur. Berpikir komputasional itu berarti kita dilatih untuk menyelesaikan masalah secara logis dan terstruktur. Nah, dari masalah besar bisa dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang dimulai dari mencari polanya. Selanjutnya dibuat langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, dengan begitu solusi yang dihasilkan lebih jelas dan mudah dipraktikkan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pemrograman komputer. Nah, sekarang kita akan membahas komponen-komponen utama dalam berpikir komputasional. Nah, apa saja komponen-komponen itu? Nah, komponen yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua adalah pengenalan pola. Yang ketiga adalah abstraksi. Dan yang keempat adalah algoritma. Nah, keempat ini adalah komponen utama dalam berpikir komputasional. Nah, sekarang mari kita membahas satu persatu. Kita mulai dari dekomposisi. Nah, apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah cara memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil supaya lebih mudah diselesaikan. Contohnya, masalahnya kita ingin pergi ke sekolah. Nah, dekomposisi langkah-langkahnya yang pertama adalah apa? Kalau sebelum kita berangkat ke sekolah, apa yang dilakukan pertama? Bangun tidur. Setelah itu mandi dan pakaian. Setelah berpakaian lalu makan. Kemudian menyiapkan perlengkapan sekolah. Nah, selanjutnya berangkat lebih awal. Dan yang terakhir naik kendaraan atau jalan kaki. Nah, kendaraan ini tergantung mau naik motor atau naik sepeda. Itu tergantung dari pesertanya. Nah, hasil akhir yang didapatkan adalah sampai di sekolah tepat waktu dan siap mengikuti pelajaran. Nah, contoh lain lagi, misalnya kalau kalian ingin minum teh manis, nah langkah pertama yang kalian lakukan apa? Menyiapkan alat dan bahan. Setelah itu Merebus air. ya, merebus air. Setelah merebus air, tehnya disiram air panas. Setelah disiram air panas, apa lagi? Diaduk. Setelah diaduk, maka tehnya siap bisa itu adalah contoh daripada dekomposisi. Bagaimana? Kira-kira paham? Sudah paham? Nah, selanjutnya adalah pengenalan pola. Nah, pengenalan pola ini yaitu mencari kesamaan, perulangan atau hubungan dalam sebuah masalah.
Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan contohnya. Nah, contoh pengalaman pola kehidupan sehari-hari, misalnya jadwal lampu lalu lintas. Kalian biasa kan lihat lampu merah di jalan? Nah, kalau lampu merah itu tandanya apa? Berhenti. Ya, kendaraan berhenti. Hijau? Berjalan. Berjalan. Kuning? Siap. Ini akan berulang-ulang setiap hari. Dari merah, hijau, kuning akan kembali lagi ke merah dan seterusnya seperti itu setiap hari. Maka itulah yang dimaksud dengan pengenalan pola. Nah, pola yang ditemukan adalah warna lampu menentukan perilaku pengendara. Urutannya selalu merah, hijau, kuning, merah lagi seperti yang dibutuhkan tadi. Selanjutnya adalah contoh yang kedua, pengenalan pola mencari kesamaan pada masalah. Nah, masalah menyelesaikan soal penjumlahan. Nah, di sini tertulis 2 tambah 3 berapa? 5. Kemudian 3 tambah 4 7. Selanjutnya 4 tambah 5 9. Boleh ditemukan selalu menambahkan 2 bilangan. Hasil selalu lebih besar dari bilangan terbesar. Jika angka pertama bertambah 1, hasil juga bertambah 2. Jadi hasil yang kita dapatkan, kita mengenali pola, menambahkan 2 bilangan berurutan, hasil selalu bertambah 2. Jika seandainya kita akan menambahkan satu urutan angka lagi di bawah, kira berapa di sini? Ayo berapa? 5 berapa? 5 tambah 6, betul. 5 tambah 6 berapa? 11, betul. Akan begitu terus sampai seterusnya. Bagaimana? Sudah paham tentang pengenalan pola? Ya. Oke, kalau begitu kita lanjut ke abstraksi. Nah, abstraksi ini adalah mengambil informasi yang penting dan mengabaikan yang tidak perlu agar kita fokus pada inti permasalahannya. Jadi untuk abstraksi ini kita hanya fokus pada masalah intinya saja. Yang tidak perlu itu diabaikan saja. Contohnya, contoh dalam kehidupan sehari-hari, masalah kamu ingin pergi ke sekolah. Nah, detail yang tidak perlu kalian perhatikan, yang pertama adalah warna sepatu, berapa helai rambutmu, warna pintu rumah, dan warna sekolah. Itu semua tidak perlu diperhatikan. Nah, sedangkan hal penting yang perlu kita perhatikan yaitu jam berangkat, jalur menuju sekolah, transportasi yang dipakai. Nah, abstraksinya adalah pergi ke sekolah jam 6.30 dengan sepeda atau motor melewati jalan utama. Contoh berikutnya adalah seandainya kalian ingin menentukan tim olahraga. Nah, masalahnya adalah membentuk tim sepak bola sekolah. Nah, untuk membentuk tim sepak bola ini, hal yang perlu kita perhatikan yaitu jumlah pemain yang dibutuhkan, kemampuan bermain tiap siswa, posisi yang cocok. Sedangkan hal yang tidak penting yang kita perhatikan yaitu warna sepatu masing-masing, tinggi badan pelatih, jenis bola yang dipakai saat latihan. Nah, hasilnya tim terbentuk dengan pemain yang tepat di posisi yang sesuai. Bagaimana? Belajar paham apa itu abstraksi? Paham. Oke, kita lanjut ke algoritma. Nah, algoritma ini adalah langkah-langkah yang disusun secara berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah untuk mencapai tujuan. Nah, contohnya adalah, contoh algoritma kalian hendak mandi. Nah, mandi ini tanpa keramas ya.
Nah, langkah yang pertama kita lakukan pada saat hendak mandi apa? Masuk ke kamar Ya, mandi. masuk ke kamar mandi. Kedua, lepaskan pakaian dan simpan di tempat yang kering. Selanjutnya, menyalakan keran atau siapkan air di ember, itu kalau tidak ada tempat airnya. Yang keempat, basahi seluruh tubuh dengan air. Yang kelima, ambil sabun dan gosok ke seluruh tubuh. Selanjutnya, bilas tubuh hingga busa sabun hilang. Kemudian matikan keran atau hentikan air. Yang selanjutnya, ambil handuk dan keringkan tubuh. Nah, setelah tubuh kering, pakai pakaian bersih. Setelah pakaiannya bersih, setelah menggunakan pakaian, kita keluar dari kamar mandi. Nah, itu adalah contoh algoritma. Algoritma dengan dekomposisi ini hampir sama, tetapi yang membedakan kalau di dekomposisi itu dia hanya menjelaskan langkah-langkahnya saja, sedangkan pada algoritma itu dia akan memulaikan langkah-langkahnya secara jelas dan efisien. Nah, contoh algoritma berikutnya, misalnya ingin membuat teh manis. Nah, yang pertama adalah siapkan gelas, kemudian masukkan 2 sendok gula ke dalam gelas. Nah, yang ketiga, masukkan teh celup ke dalam gelas. Yang keempat, tuangkan air panas ke dalam gelas. Yang kelima, aduk hingga gula larut. Yang keenam, angkat teh celup dari gelas. Yang terakhir adalah teh manis siap diminum. Jadi sudah jelas ya perbedaan antara dekomposisi dengan algoritma. Di sini algoritma dia memulaikan secara terinci dan jelas. Oke. Untuk penjelasan tentang berpikir komputasional dan komponen-komponennya cukup sampai di situ. Sekarang kalian akan mengerjakan tugas kelompok. Nah, namun sebelum kita mengerjakan tugas kelompok, mari kita melakukan game sejenak. Gamenya ini game dalam bentuk amplop. Ya. Untuk permainan gamenya ini, ibu minta 5 siswa ke depan. Ya, siapa mau ke depan? Studi kasusnya adalah pedagang jagung, ayam, dan elang. Nah, siapa yang berperan sebagai pedagang? Oke, perahu, ayam. Siapa jagung? Oke, lalu siapa elang? Oke, silakan pelakunya di sini. Nah, perhatikan ya, studi kasusnya itu adalah pedagang. Bayangkan kamu adalah seorang pedagang, ya. Kamu ingin menyeberangi sungai dengan membawa jagung, ayam, dan elang, sedangkan perahu hanya bisa memuat 1 barang bawaan selain pedagang. Nah, bagaimanakah caranya pedagang ini menyeberangkan semua barang ini agar semua aman? Nah, silakan. Siapa yang pertama yang akan diseberangkan ke sungai? Coba turun perahunya di sini. Ya, naik perahu. Oke. Bagaimana? Apa yang baru pertama? Jagung. Berarti kalau jagung baru pertama berarti elang makan ayam. Elang makan ayam berarti ya. Oke, balik lagi kembali. Coba mulai sekali lagi. Atas apa lagi? Mau dibawa? Coba, elang. Oke.
Untuk menuntaskan masalah ini, kalian kerjakan secara berkelompok. Oke, silakan kembali ke tempat seterusnya. Oke, buka anak ya. Sekarang kalian akan menyelesaikan aktivitas ini secara berkelompok, berdiskusi secara berkelompok. Karena kelompok yang sudah terbentuk, kelompok satu yang mana? Oke, kelompok satu, kelompok dua, dan kelompok tiga. Oke, silakan berdiskusi bersama bagaimana cara menyelesaikan kasus daripada kendaraan ini untuk menyeberangkan semua barang bawaannya agar selamat. Kalau ada yang bertanya lagi, silakan bertanya pada Ibu. Silakan kalian diskusikan bagaimana cara penyelesaiannya.
komposisi. Untuk menyelesaikan masalah, pedagang harus memecah masalahnya sebagai berikut. Pertama, bawa ayam ke seberang. Kedua, kembali sendiri. Ketiga, bawa elang ke seberang. Keempat, bawa ayam kembali. Kelima, bawa jagung ke seberang. Keenam, kembali sendiri. Ketujuh, bawa ayam ke seberang. Pengenalan pola. Pola ditemukan. Ayam selalu menjadi penghubung. Ayam dibawa duluan dikembalikan untuk menjaga aturan. Lalu dibawa lagi terakhir. Atraksi. Aturan penting yang harus diingat. Perahu hanya memuat satu barang. Elang tidak boleh bersama ayam tanpa pedagang. Ayam tidak boleh bersama jagung tanpa pedagang. Hal-hal yang bisa diabaikan. Warna terakhir, siang atau malam, cuaca atau kondisi sungai. Algoritma. Langkah-langkah menjelang perjalanan lengkap pedagang adalah: pertama, bawa ayam ke seberang supaya elang dan ayam tidak ditinggal bersama. Kedua, kembali sendiri agar bisa membawa barang berikutnya. Ketiga, bawa elang ke seberang karena elang lebih berbahaya daripada ayam. Keempat, bawa ayam kembali ke sisi awal supaya ayam tidak dimakan elang. Kelima, bawa jagung ke seberang karena jagung aman ditinggal bersama elang. Keenam, kembali sendiri agar bisa menjemput ayam. Ketujuh, bawa ayam ke seberang sehingga semua sudah aman berada di seberang. Bagaimana kelompok sudah tiga? Apakah jawaban dari kelompok satu benar? Oke, jawaban dari kelompok satu sudah benar. Silakan kembali ke tempat duduknya. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Oke. Nah, sekarang adalah giliran dari kelompok dua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furmaida dari kelompok 5. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Di komposisi, langkah yang harus dilakukan pedagang adalah: 1. Mulai dengan memindahkan ayam ke seberang. 2. Pedagang elang sendiri. 3. Selanjutnya pindahkan elang. 4. Kembalikan ayam ke sisi asal supaya tidak dimakan oleh elang. 5. Angkat jagung ke seberang. 6. Pulang kembali sendiri. 7. Akhirnya akhiri dengan menyeberangkan ayam. Pengenalan pola utama. Ayam harus dipindahkan beberapa kali. Kandang ditinggal. Kandang dikembalikan agar kombinasi berbahaya tidak terjadi. Di bawah ribuan ayam. Aturan penting yang harus diingat hanya satu benda. Perjalanan pantau selalu pasang yang berpotensi konflik. Abaikan detail seperti arah angin atau waktu tempuh. Algoritma. Langkah perjalanan secara lengkap. Bawa ayam ke seberang dan turun. 2. Kembali sendiri ke sisi asal. 3. Bawa elang ke seberang. Tinggalkan elang lalu ambil ayam. 4. Bawa ayam kembali ke sisi asal. 5. Tinggalkan ayam, bawa jagung ke seberang. Kembali sendiri ke sisi asal. 7. Bawa ayam ke seberang hingga sampai dengan selamat. Bagaimana? Apakah jawaban dari kelompok dua sudah benar? Sudah. Oke. Sudah? Ya, jawaban dari kelompok dua sudah sesuai dengan langkah-langkah pada komposisi, pola, abstraksi dan algoritma. Oke, silakan dari kelompok dua kembali ke tempat.
Nah, sekarang yang terakhir adalah giliran kelompok 3. Silakan. Langkah yang harus dilakukan adalah mulai dengan memindahkan air ke seberang, pedagang pulang sendiri, 3. Sebaliknya pindahkan alam, 4. Kembalikan air ke titik asal supaya tidak dimakan oleh elang, 5. Angkut jagung ke seberang, 6. Pulang lagi sendiri, 7. Akhiri dengan meninggalkan air. Pengenalan pola utama, air harus dipindahkan beberapa kali, kadang ditinggalkan, kadang dikembalikan agar kombinasi berbahaya tidak pernah terjadi. Yang dibawa duluan adalah air abstraksi. Aturan yang harus diingat, hanya satu benda berjalan. Pantau selalu bertangan yang berpotensi konflik. Yang diabaikan bisa seperti arah angin atau waktu tempuh. Algoritma langkah-langkah perjalanan secara lengkap. 1. Bawa air ke seberang dan turunkan. 2. Kembali sendiri ke sisi asal. 3. Bawa ulang ke seberang, tinggalkan elang, lalu ambil air. 4. Bawa air kembali ke sisi asal. 5. Tinggalkan air, bawa jagung ke seberang. 6. Kembali sendiri ke sisi asal. 7. Bawa air ke seberang, semuanya sampai dengan selesai. Oke, bagaimana jawaban dari kelompok 3? Sudah sesuai? Sudah. Ya, jawaban dari kelompok 3 juga sudah tepat. Nah, sekarang terima kasih kepada kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kelompok. Oke, anak-anak, terima kasih. Dan alhamdulillah hari ini kalian sudah melalui proses diskusi dan presentasi dengan baik. Nah, supaya otaknya lebih segar lagi dan lebih bersemangat lagi, mari kita bersama-sama melakukan ice breaking. Nah, ice breakingnya adalah tepuk semangat. Perhatikan ya, ibu akan peragakan. Tepuk semangat. 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 Bagaimana? Sudah tahu caranya? Sudah. Biar lebih semangat lagi, anak silakan berdiri. Oke, mulai. Tepuk semangat. Kalian sudah melewati sesi presentasi dan diskusi. Sekarang Ibu akan memberikan refleksi singkat dari hasil diskusi kalian hari ini. Nah, hari ini Ibu senang karena kalian sudah bekerja sama dengan baik dalam menyusun urutan perjalanan pedagang dan menyelesaikan konflik antara ayam, jagung, dan elang. Nah, kalian juga sudah mempraktikkan berpikir komputasional secara sistematis dan efisien. Jadi, selanjutnya adalah marilah kita bersama-sama menyimpulkan hasil materi yang telah kita pelajari hari ini. Sebelum Ibu menyimpulkan, mungkin ada dari kalian yang bisa memberikan kesimpulan. Ya, siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Berpikir komputasional artinya membuat masalah atau dekomposisi, mencari pola, pengenalan pola, fokus pada hal penting atau abstraksi, dan membuat langkah-langkah solusi atau algoritma. Ya, lalu kesimpulan Anda sudah benar. Namun dalam saat ini Ibu hanya ingin memperdalam lagi. Nah, hari ini kalian sudah mampu memahami tahapan berpikir komputasional, mulai dari memahami masalah, mendekomposisi masalah, mengenali pola,
melakukan abstraksi hingga menyusun algoritma itu dapat dilihat dari hasil diskusi dan latihan kalian pada studi kasus pedagang. Nah, pedagang ayam, bawang, dan jagung yang menunjukkan bahwa kalian dapat berpikir logis secara sistematis dan bekerja sama dengan baik. Dari pembelajaran ini telah memperkuat kemampuan kalian dalam menyelesaikan masalah secara efektif. Nah, anak-anak, untuk hari ini pembelajaran kita cukup sampai sini. Insya Allah minggu depan kita akan ketemu dengan tema yang lain. Anak-anak silakan dirapikan bukunya. Oke, setelah silakan dipimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa